Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk di paket C, yaitu di kelas 11 untuk di matematika. Nah, yang akan kita pelajari materinya itu adalah tentang integral. Oke, nah integral di sini ini udah masuk ke materi kalkulus ya. Kalkulus artinya di dalamnya itu sebenarnya ada turunan, ada integral dan lain-lainnya. Nah, integralnya ada hubungannya dengan turunan. Nah, turunan ini adalah kebalikannya dari integral. Kalau turunan itu pangkatnya adalah berturun, artinya turun satu. Kalau integral berarti dia naik satu. Kebalikannya dari si turunan. Kalau hasil si turunan kita integralin, hasilnya akan sama lagi kembali ke soal. Nah, kayak gitu dia. Kalau bentuk umum dari integral sendiri, simbolnya itu biasanya nih kayak gini. Dia kayak cacing, belok gitu dia. Nah, ketika misalkan ada sebuah fungsi, misalkan fungsinya ini adalah ax pangkat n. Nanti a-nya itu adalah angka, x-nya itu tetap x, n-nya ini adalah angka juga, pangkat. Ya kan? Nah, kalau ada ax pangkat n, berarti nanti hasil integralnya itu adalah kita turunin pangkatnya. Pangkatnya adalah n, ya kan? Berarti a per n tambah 1 x pangkat n kurang 1 tambah c. Wajib ditambah c. Bu nggak ngerti bentuknya. Oke, kita jelasin. A di sini adalah angka, n itu adalah angka. A ini adalah apa namanya? Koefisien, konstanta, atau variabel? Koefisien. Ya kan? Nah, koefisien angka di depan ini akan dibagi dengan pangkatnya, pangkat yang di awal ditambahin 1. X-nya tetap, pangkatnya ini ditambah 1. Pangkatnya pun juga ditambah dengan 1. Kemudian wajib ditambah dengan c. C-nya apa? Tetap c. C itu adalah konstanta. Tapi kalau misalkan n tadi angka, a ini angka, c ini tetap c. Gitu ya. Jadi dia tetap c. Namanya konstanta. Ini namanya bentuk umum. Dasarnya nanti dari sini nih. Gitu. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ketika misalkan kita bermain di fungsi, berarti ada nggak cuma satu nantinya. Misalkan nomor 1, integral dari 2x pangkat 3 misalkan. A-nya berarti berapa? Kalau sesuai bentuknya, A-nya berarti 2, ya kan? N-nya berarti berapa? 3 pangkatnya, ya kan? N ini adalah pangkat, A ini adalah 2. Kemudian, kalau kita ikutin ini, berarti A-nya itu sama dengan 2, berarti 2 per N-nya ditambah 1. N-nya yang mana? 3. Berarti 3 tambah 1. X-nya tetap. Kemudian N-nya berapa tadi? N-nya adalah 3, ya kan? 3 tambah 1. Kemudian apa? Tambah C. Iya, ada C-nya. Yuk, sama dengan 2 per 3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti 2 per 4 X pangkat 4 ditambah C. Bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 2 ya. Kalau ini dibagi 2, ini dibagi 2, berarti sama dengan berapa? 1 per 2 X pangkat 4 ditambah C. Ini dia jawabannya. Koefisien dibagi dengan pangkat ditambah 1, pangkatnya juga kita tambah 1 ditambah dengan C. Bawahnya tinggal penyederhanaan aja. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Bu, tapi kalau misalkan ketemu angka 2 per 5, 2 per 5 kira-kira bisa disederhanakan nggak? Ada yang bisa dibagi nggak sama-sama angkanya? Nggak kan? Kalau 2 per 5 nggak kan? Nah, kalau 2 per 5 misalkan ketemu 2 per 5 X pangkat 4, ya udah hasilnya itu. Kebetulan ini 2 per 4 sama-sama bisa dibagi dengan 2.
Kalau bisa dibagi dengan 2, kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Bu, kalau setengah masih bisa dibagi lagi? Bagi lagi kalau bisa. Ini kan udah nggak bisa ya, karena ini udah mentok di angka 1. Oke, ini dia. Bisa? Kira-kira? Kita coba lagi. Nah, kalau misalkan untuk di materi integral ini memang harus banyak-banyak latihan soal. Dia untuk rumusnya udah cuma ini aja, cuma ini. Nah, perbanyaknya di mana? Di soal, di bentuk-bentuk soal. Kenapa? Karena bentuknya nggak cuma satu ini biasanya, bentuknya macam-macam gitu. Oh iya, ini ada kurang, ada dx. Dx itu adalah apa? Untuk penyimbolan aja. Kalau ada integral berarti ada dx. Hasil integral harus ada c gitu. Ketetapan aja. Oke, misalkan coba nomor 2. Pada dasarnya adalah integral ini adalah menambah pangkat. Kalau misalkan integral dari x kuadrat dx, x kuadrat aja yang kita fokusin, dx nya nggak usah dipusingin, biarin aja dia. Integral dari x pangkat 2, a nya berarti berapa? A nya berarti berapa? 1. Kenapa? Angka 1 itu biasanya tidak tertulis kalau untuk di fungsi. Nggak tertulis dia. Kalau nggak ada angka kayak gini, ini A-nya adalah 1. Jangan bilang nggak ada ya, bukan berarti 0. Nggak, dia 1. Tapi tidak tertulis. Kalau 2 ya 2 kita tulis. Selain itu ada angkanya, kecuali 1 aja. Oke, berarti A-nya 1. Kemudian N-nya adalah 2. Yuk kita ikutin rumus yang tadi. A-nya berarti 1, berarti 1 per N tambah 1, pangkat tambah 1, berarti 2 tambah 1. X-nya tetap, pangkatnya kita tambah lagi ya kan, N tambah 1, berarti 2 tambah 1 tambah C. Oke, sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Gak bisa disederhanakan kan? Gak bisa, udah stop di sini aja. 1 per 3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Bisa? Oke. Lagi, kalau misalkan simple aja deh, integral dari 5dx. Nah, Bu, nggak ada nilai X-nya, nggak ada pangkatnya. Sedangkan rumusnya ada X, ada pangkat. Simple aja. Kalau dia nggak ada X-nya, berarti kita tambahin X, hasilnya itu berarti 5X plus C. Dah selesai. Karena dasar dari integral adalah menambah pangkat. Kalau nggak ada pangkat, nggak ada X, kita tambahin X-nya. X pangkat 2 jadi X pangkat 3. Nggak ada X, kita tambahin X-nya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan contoh lagi, integral dari 10 dx berarti berapa? 10 x, tinggal ditambah x-nya. Karena dia di sini nggak ada x. Begitu juga dengan kalau negatif, Bu. Kalau negatif gimana? Ya udah tinggal tambahin aja. Sesuaiin aja. Kalau negatif 10 misalkan di sini, ya udah negatif 10x berarti. Positif negatif nggak ngaruh. Oke, tinggal ngikut aja dia, di copy paste aja. Oke, nah lanjut nomor 4, kita di nomor 5. Tadi 1 suku, dia bisa jadi 2, 3, 4 atau 5 suku. Artinya ada beberapa variabel, beberapa pangkat, beberapa bentuk. Contohnya, misalkan integral dari 2x ditambah 1 dx. Ada 2 suku. Ini namanya suku ya. Kayak di bahasa Indonesia kan ada namanya suku kata, ya kan? Papan, tulis, ya nggak? Ada 4 suku kata. Sama ini juga kalau di matematika nih ada 2 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Kenapa, Bu? Cara ngebedainnya apa? Dipisah oleh operasi matematika. Operasi tadi ada apa? Ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dipisah oleh penjumlahan. Berarti ini ada 2 suku. Oke?
Sama kayak tadi konsepnya, sama. Ya kita integralin satu persatu boleh, langsung pun boleh. Kita manual aja dulu. Kalau misalkan ada dua suku, berarti kita pecah satu-satu. Integral dari 2x dx, dx-nya harus dibagi satu-satu. Karena integral sama dx sepasang mereka, nggak boleh dipisah. Kemudian, karena ini kan kita pecah kan, 2x sama 1-nya. Kemudian diintegralin, jumlahnya dari mana Bu? Dari ini. Kalau di sini kurang, di sini ikut kurang. Kalau di sini penjumlahan, di sini penjumlahan juga. Oke, di sini penjumlahan integral dari 1 dx. Nah, kita integralin kayak tadi, kayak biasa. A-nya berapa untuk ini? A-nya 2, ya kan? A-nya itu adalah angka yang ada di depan, 2. Berarti 2 per pangkat tambah 1. Nah, pangkatnya nggak ada, Bu. Pangkatnya berapa ini kira-kira? 1. Kalau tidak tertulis, namanya pangkatnya 1. Sama kayak tadi nih, yang mana? Nih, dia tidak tertulis, berarti dia 1. Berarti pangkatnya di sini 1. 1 ditambah 1, X-nya tetap, pangkatnya kita tambah lagi 1 tambah 1 plus C. Ini hasil untuk yang ini nih. Nah, baru hasilnya untuk ini. Kemudian kita jumlahin dengan 1 dx. 1 dx integralnya apa? Kalau nggak ada variabel x, berarti kita tambah. Tuh, kita tambah nilai x-nya. Sama kayak tadi contoh nomor 3 sama nomor 4. Kita tambah x-nya, berarti karena 1 harusnya tidak tertulis, berarti x aja. X plus C. Nah, oke, sama dengan 2 per 2 X pangkat 2. Kemudian C-nya kita taruh di belakang aja ya. Kemudian ditambah dengan X ditambah dengan C. Kita gabungin. X pangkat 2 yang ini. C-nya, karena ini kan sebenarnya ada 2 ya, gini ya dia. Nah, C-nya kan dia ada 2, sebenarnya 1 aja cukup ditulis nanti di belakang. Ini ya contohnya. X-nya kita taruh di depan, C-nya ibu pindahin ke belakang jadi 1. Oke. Kemudian 2 per 2 sama dengan 1. 1 ditulis nggak? Nggak usah, ya kan? Berarti sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Ini dia jawabannya. Bingung nggak? Nggak ya? Aman? Oke, ini. Ada lagi? Mau kita coba lagi? Boleh. Yuk kita coba di nomor 6. Sebenarnya untuk penyelesaian ini ada beberapa cara ya, tergantung kaliannya enaknya gimana. Kalau ibu lebih enak kayak gini, kalau misalkan belum paham ya, dipecah satu-satu. Tapi kalau udah paham nggak apa-apa, langsung jadinya ini langsung pernya berapa, angkanya berapa, itu kalau udah bisa. Nah, kita coba 3 suku, 4 suku, boleh? Boleh ya, kita coba. Berarti kalau tadi X-nya pangkat 1, kalau ini berarti minimal X-nya pangkat 3. Misalkan 5X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 2X aja dikurangi 7dx. Nah, integral. Kita disuruh integral ini. 5X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 7dx. Kita pecah lagi kayak tadi satu-satu. Tapi kalau nggak dipecah pun nggak apa-apa. Kalau udah bisa, kita coba nggak pecah ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Ini kita langsung, oke? Kita langsung. Berarti A-nya berapa? Kita bermainnya di satu suku dulu ya. Kita fokus di suku yang ini dulu. A-nya berapa? 5, ya kan? Berarti 5 per, mana tadi? 5 per pangkat tambah 1. 5 per pangkatnya 4 tambah 1. X-nya tetap, pangkatnya tambah 1. Berarti X-nya 4 tambah 1.
gitu. Ini hasil untuk suku yang ini. Sekarang kita geser ke suku ini. Tandanya apa di sini? Negatif. Berarti ngikut dia negatif. A-nya berapa? 3. Ya kan, angka di depannya 3. Berarti 3 per pangkat tambah 1. 3 tambah 1 X pangkat. Pangkatnya tambah 1. 3 tambah 1 juga. Oke. Ini hasil untuk yang si suku kedua. Sekarang kita geser suku ketiga. Tambah 2X. Karena di situ tambah, berarti di sini juga ikut tambah. A-nya berapa? A-nya 2. 2 per pangkat tambah 1. Bu, pangkatnya nggak tertulis. Berarti pangkat berapa tadi? 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1. X-nya pangkat 1 tambah 1 juga. Kemudian dikurang 7. Kalau nggak ada X-nya berarti kita tambahin X. Berarti dikurang 7X plus C. Nah, ada berapa suku tadi? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, udah cukup. Sekarang kita hasilkan ini angkanya. 5 per 5 X pangkat 5 dikurangi 3 per 4 X pangkat 4 ditambah 2 per 2 X pangkat 2 dikurang 7X tambah C. Kita hasilin lagi? Kita hasilin lagi nggak kira-kira? Kita hasilin lagi, kenapa? Karena ada 5 per 5, bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? 1. 1 ditulis nggak? Nggak usah. Berarti X pangkat 5, satunya nggak usah ditulis, dikurangi 3 per 4 X pangkat 4 ditambah 2 per 2. Coret-coret juga 1, nggak usah ditulis. Berarti X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah C. Nah, ini dia. Nggak bisa disederhanakan lagi kan? Nah, cukup sampai di sini. Coba, kalau misalkan diperhatikan, kalau mau ngecek ya jawaban kalian benar atau enggak, yang awalnya pangkat 4 jadi pangkat 5 harusnya. Awalnya pangkat 3 jadi pangkat 4. Pangkat 1 jadi pangkat 2. Yang nggak ada X, kita tambahin X. Itu dia. Nah, itu udah pas. Gitu ya. Oke, boleh ditulis dulu. Ada yang tanyain nggak? Kalau ada yang bingung atau kecepatan nggak apa-apa, tanya. Boleh dicatat dulu. Susah nggak untuk materi ini kira-kira? Karena ini udah masuk kalkulus. Kalkulus tuh biasanya orang males.
Yang sebelah kiri udah selesai. Ini nanti yang kirim saya ini pakai ke mana? Yang integral ini, Ya. integral ini biasanya untuk dia di programmer sih. Integral. Mau di coding aja. Iya. Ada juga di ini. Apa ya namanya itu ya? Oh ya itu kerjanya ya. C++. Di mana? C++. Aku ada pernah pakai. Bukan. Dulu apa namanya? Dulu tuh pernah aku pakai. Lupa deh namanya apa. Pokoknya dia ada pakai integral. Integral ini sebenarnya nggak cuma sekedar kayak gini ya. Dia tuh kalau misalkan dibagi dia tuh grafik. Grafik misalkan ada mana ya? Misalkan ada sebuah grafik ya dia ya. Misalkan kayak gini. Nah, itu dia dibagi-bagi gini. Nah, misalkan ya ini potongan gedenya nih biar kelihatan. Terus misalkan kayak gini. Kita itu disuruh menghitung sisa-sisa yang ini nih. Nah, yang di sini nih hasilnya berapa? Segala macam. Makanya nanti ada namanya luas, kita mencari luas. Nah, luas-luas yang ada di grafik ini lah yang akan kita hitung. Gitu dia. Jadi dia kerjaannya tuh yang di dalam, apa itu namanya? Kayak di balik layar gitu loh. Nggak tahu tentang apa tuh namanya. Itu. Nah, dia memperhitungkan semuanya kayak gini. Dia biasanya pakai aplikasi, nggak ngitung manual ya. Dia pakai aplikasi karena kalau udah kita terjun di dunia kerjaan kan kita bermain di banyak data kan, banyak data. Nggak cuma samaan fungsi kayak gini doang, nggak. Tapi konsepnya dari sini dulu. Jadi ini pun nanti akan merembet itu tadi mencari luas gitu. Nanti ada batasan-batasannya. Misalkan yang dicari cuma dari misalkan dari 1 sampai dengan 6. Udah, nanti ada batasan ini. Kita mencari luas 1 sampai 6. Sedangkan sebenarnya ada sampai sini ya. Misalkan ada 0, ada berapa kayak gitu. Nah, yang ini tuh nggak dicari. Gimana cara mencari 1 sampai 6 aja. Nah, itu nanti ada gitu juga. Jadi sebenarnya luas itu untuk integral ini. Itu ya. Oke, integral untuk yang di PR nomor 1 kita akan mencari integral dari 2x dikurangi 3 dx. Kemudian nomor 2 kita mencari integral dari 5x pangkat 10 dikurangi 3x dx. Kemudian nomor 3 integral dari min 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 dx. Kemudian nomor 4 integral dari 3 dikali 2x kurang 1 dx. Kemudian nomor 5 integral dari min 7x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2 dx. Oke, boleh dicatat. Ada 5 PR-nya. Nomor pertama yaitu masih sama, hampir sama kayak tadi. Nomor 2 masih sama juga. Nomor 3 di sini ada negatif positif. Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Kalau misalkan negatif ya negatif, kalau positif ya positif. Gitu. Nah, untuk nomor 4 ini kan ada 3 di luar ya. Ada 3 di luar. Artinya 3 ini harus dikalikan dulu ke dalam baru bisa diintegralin. 3 kalikan dengan 2 dulu, 3 dikalikan dengan min 1. Nah, hasilnya itu baru diintegralin seperti biasa. Nomor 5 ini ada 4 suku aja. Itu ya, boleh dikerjain, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.